Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan telah Allah panjangkan umur kita sehingga kita berada pada bulan Muharram ini dalam keadaan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa bulan Muharram ini adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang sangat Allah muliakan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi Muharram ini bulan yang sangat Allah muliakan, bahkan disebut Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian yang sangat bersejarah yang pernah terjadi beberapa ribu tahun ke belakang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitabnya Ma'ariful In'am wal Fadlus Suhuri wal Ayyami, beliau katakan bahwa banyak sekali kejadian dan peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Muharram. Makanya kenapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara peristiwa dan kejadian yang terjadi itu, yang pertama adalah di antaranya diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa. Kita ketahui bahwa sebelum diturunkan ke bumi ini, ayahanda atau Nabi kita Adam alaihissalam beserta Hawa tinggal di sorga, menikmati semua fasilitas dan keindahan sorga. Tapi mereka tergoda dengan godaan iblis sehingga mereka terjebak kepada godaan mereka. Mereka memakan buah khaldi yang ada di sorga, padahal itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang mereka, Allah telah memberikan kenikmatan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati semua kenikmatan dan fasilitas di sorga. Tapi Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarata, jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin. Kalau itu terjadi, maka kalian termasuk orang yang zalim. Adam dan Hawa tidak hanya mendekati buah khaldi, tetapi mereka berdua memakan pula apa yang ada dalam pohon tersebut, yaitu buah khaldi, sehingga Allah murka dan turunkan Adam dan Hawa ke bumi ini, dan mereka dipisahkan dengan jarak yang sangat-sangat jauh dan waktu yang sangat lama. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah, jarak yang sangat jauh dan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang mengatakan riwayat bahwa lamanya terpisahan mereka sampai 300 tahun, bahkan 500 tahun. Bisa kebayang kita dipisahkan dengan istri kita yang sangat kita cintai, dengan keluarga kita sampai bertahun-tahun, apalagi sampai puluhan tahun, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya kesedihan yang sangat mendalam. Itu pula yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka sangat sedih dan sangat menyesal atas perbuatannya sehingga mereka diturunkan ke bumi ini. Maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam meneteskan air mata, tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit karena malu atas perbuatannya. Berbeda dengan hari ini. Bagaimana saudara-saudara kita yang bukan bikin satu dosa, tapi banyak sekali bikin dosa dan kesalahan, mengkorupsi uang masyarakat sampai miliaran, ya, membunuh orang dengan begitu mudahnya, berzina, mencuri, tetapi mereka masih kelihatan tungtang teng-teng, mereka masih kelihatan tersenyum dan ketawa-ketawa tanpa merasa malu dan berdosa, padahal dosa yang mereka lakukan sangat berat dan sangat banyak. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam, cuman bikin satu kesalahan, hanya makan buah khaldi, beliau malunya kepada Allah luar biasa sampai tidak berani menengadahkan mukanya, kepalanya ke langit. Karena apa? Karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah permohonan taubatnya sekian ratus tahun, maka Allah kabulkan dan Allah ampuni dosa Nabi Adam, dan Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa di Jabal Rahmah, ya, di Bukit Rahmah yang ada di Saudi Arabia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, perpisahan Adam dan Hawa yang sangat panjang, ya,
ternyata berbuah hasil. Setelah Adam dan bertobat menampun kepada Allah, Allah pertemukan kembali mereka di satu tempat yang indah yang sering dikunjungi oleh para jamaah haji dan jamaah umrah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang kedua yaitu diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke sorga. Nabi Idris ini terkenal manusia pada saat itu yang ibadahnya tanpa tanding. Dikatakan hari-harinya untuk berpuasa, malamnya untuk beribadah sampai pagi. Sampai manusia tidak mampu menggambarkan ketaatan Idris kepada Tuhannya. Bahkan malaikat Ijrail pun merasa berkepentingan untuk ketemu dengan Idris alaihissalam, ingin berkunjung, ingin sowan, ingin ketemu sama Idris, ingin ngobrol, ingin bercakap-cakap. Maka pada saat itu karena Nabi Idris sedang berpuasa sepanjang tahun, setiap harinya puasa, maghrib baru membatalkan puasa, maka Ijrail membawakan makanan dari sorga. Dan herannya Idris alaihissalam tidak melihat orang ini makan. Saat Idris makan, dia tidak makan. Ketika ditawarkan, orang ini yang jelmaan daripada malaikat Ijrail tidak mau makan. Barulah sadar bahwa Idris setelah beberapa hari ternyata dia sedang ngobrol, sedang berteman dengan salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pendek cerita bahwa Idris alaihissalam karena setelah melalui proses pernah dicabut nyawanya oleh Ijrail, pernah juga jalan-jalan ke neraka, maka saat Idris jalan-jalan ke sorga, sengaja sendal Nabi Idris alaihissalam ditinggalkan di bawah pohon yang ada di sorga. Sehingga ketika Idris diajak keluar dari sorga turun kembali ke bumi oleh Ijrail, kata Idris, sendal saya ketinggalan di sorga, saya harus balik ke sorga. Dan sampai sekarang Idris nggak turun-turun dari sorga. Allahu Akbar ya. Jadi diangkatnya Idris alaihissalam ke sorga yaitu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Yang ketiga, peristiwa yang cukup memilukan yaitu peristiwa tentang banjirnya Nabi Nuh, banjir bandangnya yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam setelah 950 tahun berdakwah mengajak manusia untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk bertauhid kepada Allah. Hanya 80 orang yang bisa ikut ataupun yang mau ikut ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anaknya Kan'an laknatullah alaih termasuk orang yang menentang kepada ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelah Allah datangkan banjir bandang yang sangat besar, saking besar dan tingginya banjir ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Dikatakan menurut sejarah bahwa 2/3 dunia ini tenggelam dengan air bah atau air banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun perahunya Nabi Nuh terkatung-katung di atas banjir bandang, pada tanggal 10 Muharram atau Asyura Allah selamatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya di atas jabal atau di atas gunung ya. Sehingga sampai sekarang menurut penelitian bahwa bekas perahu Nabi Nuh masih berada pada gunung tersebut, salah satu pegunungan yang ada di Turki utara, bagian utara. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada tanggal 10 Muharram saat mendaratnya atau diselamatkannya kapal atau safinah atau perahunya Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya. Kemudian kejadian yang berikutnya diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran ataupun dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud beserta para pengikutnya ya. Subhanallah, dengan izin Allah api yang mestinya membakar sesuai dengan sifat panasnya, tetapi karena yang ada di dalam api ini adalah kecintaan, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Api kan aslinya panas, membakar, menghanguskan, meluluh lantakkan. Tetapi tidak dengan api yang membakar yang digunakan oleh Namrud untuk membakar Ibrahim. Api itu dirubah sifatnya oleh Allah menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, sehingga Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang sangat panas tanpa sedikit pun badannya tersentuh oleh api tersebut. Karena apa? Karena firman Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ya, nyalakan kompor dengan api yang sangat panas, taruh tangannya di atas api tersebut, kemudian baca ayat tadi, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Baca 7 kali tanpa napas, tahan napas. Insya Allah setelah itu tangan Bapak Ibu akan terbakar dengan hangus. Bercanda Bu ya.
Jadi tidak boleh dipraktekkan tanpa adanya guru. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram itu juga telah dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam beserta ayahnya, dan 10 Muharram juga dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara akibat fitnah yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada saat itu. Dan pada tanggal 10 Muharram juga Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya Bani Israel telah Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih beserta tentaranya, dan berhasil mendarat setelah menyeberangi lautan berubah menjadi daratan, yaitu Lautan Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tanggal 10 Muharram ini digunakan oleh orang Yahudi untuk berpuasa. Qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di kota Madinah, faro al-Yahuda, maka Rasulullah melihat orang-orang Yahudi tasumu yauman Asyura, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Faqala ma hadza, Nabi merasa heran. Faqala ma hadza, Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut yang ada di Madinah, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian berpuasa di hari ini? Qalu, mereka menjawab, hadza yaumun shalih, ini hari yang sangat baik. Kenapa? Hadza yaumun najallahu Bani Israil, hari ini pada tanggal 10 Muharram ini, kata orang-orang Yahudi, Allah telah menyelamatkan Bani Israel min aduwihim, dari musuh-musuh mereka itu Fir'aun. Fasamahu Musa syukran, maka setiap tanggal 10 Muharram Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan yang telah Allah berikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fanahnu ahaqqun wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa dibandingkan kalian. Fasomahu, maka Rasulullah sejak tanggal itu, sejak 10 Muharram ikut berpuasa. Wa amaru ashabahu bisyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, atau Asyura atau 10 Muharram. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang pertama bagaimana kita mensikapi ketika datangnya 10 Muharram, yaitu dengan cara berpuasa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu karangan Syekh Jainuddin Al-Malibari. Beliau menukilkan hadis tadi yang saya bacakan, bahwa Rasulullah berpuasa setiap tanggal 10 Muharram atau Asyura, dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di 10 Muharram atau Asyura. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang puasa ini ternyata tidak hanya kita umat Islam, ternyata tidak hanya manusia pada saat Bani Israel ataupun Yahudi di Madinah yang ikut berpuasa setiap tanggal 10 Muharram, ternyata binatang-binatang pun yang ada di dunia ikut berpuasa. Hal ini diperkuat oleh Al-Mibrad. Beliau menyebutkan bahwa setiap tanggal 10 Muharram, setiap tanggal 10 Muharram itu binatang-binatang itu ikut berpuasa. Diceritakan bahwa Al-Qadir Billah, Khalifah Abbasiyah, Presiden Abbasiyah, beliau kesukaannya setiap hari adalah bersedekah, terutama kepada hewan-hewan, yaitu terutama semut yang ada di sekeliling istananya. Beliau selalu bawa roti untuk dimakan oleh semut-semut tersebut. Tapi heran suatu hari ketika beliau menyuguhkan roti itu untuk semut-semutnya, tetapi dalam keadaan utuh dari pagi sampai sore, tidak disentuh, tidak dimakan sedikit pun oleh semut-semut yang ada, tidak seperti biasanya. Dan hal ini beliau ceritakan kepada para penasihat agamanya. Maka para penasihat agamanya menjawab, bagaimana mungkin semut itu memakan sedekahmu pada hari ini, sementara hari ini adalah tanggal 10 Muharram atau Asyura, di mana mereka pun ikut berpuasa seperti kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata semut pun ikut berpuasa di 10 Muharram pada zaman Bani Abbasiyah. Kita boleh praktekkan coba pada tanggal 10 Muharram, apakah semut-semut hari ini masih mengikuti nenek moyangnya mereka, semut-semut terdahulu yang berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Artinya kalau semut saja berpuasa setiap 10 Muharram, ilok. Masa kita tidak berpuasa di 10 Muharram? Berarti kita lebih rendah derajat kita dibandingkan semut-semut tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana mensikapi 10 Muharram ini? Yang kedua adalah kita banyak berdoa. Doa adalah merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa berarti kita butuh dengan pertolongan Allah. Orang yang sombong adalah orang yang tidak berdoa, atau orang yang tidak berdoa itu adalah orang sombong, berarti dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Dairabi dalam I'anatut Talibinnya menukil dari Imam Az-Zuri, beliau berkata, barang siapa pada malam Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 70 kali pada malam Asyura, maka insya Allah sepanjang tahunnya dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan hal-hal yang buruk. Subhanallah. Kalau kita tidak sempat karena kelewat malam Asyuranya, paling tidak di hari Asyuranya kita baca ya zikiran tersebut, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, baca 70 kali, insya Allah Allah akan selamatkan sepanjang tahun dari berbagai macam mara bahaya. Apalagi sekarang kita sedang dilanda dan sedang dibikin takut oleh COVID-19 atau Corona. Sejak 5 bulan yang lalu semua manusia takut belajar, takut ke sekolah anak-anak, takut ke pasar, takut bekerja, takut kemana-mana karena takut tertular atau terpapar virus corona. Maka mari kita manfaatkan fasilitas di 10 Asyura ini, di mana kata Allah, di mana kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir di 10 Asyura ini, maka Allah akan berikan keselamatan dari hal-hal yang buruk dan akan dijauhkan dari musibah sepanjang tahun ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara kita untuk bisa terhindar dan terselamatkan dari COVID-19. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi yang kita lakukan di 10 Asyura ini, yaitu kita dianjurkan untuk bersedekah. Jadi bersedekah kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja kita bebas. Tapi dianjurkan untuk 10 Muharram ini kita banyakin sedekah, lipat gandakan sedekah, tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madani dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man soma, barang siapa berpuasa Asyura pada tanggal 10 atau pada Asyura atau 10 Muharram, faka'annama siyamu sanata, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Jadi puasanya 1 hari, pahalanya dihitung seperti orang puasa yang 1 tahun, seperti puasanya Idris alaihissalam. Wa man tasaddaqa fihi, dan barang siapa bersedekah di 10 Muharram atau Asyura, ka shadaqatis sanati, seolah-olah dia telah bersedekah sepanjang 1 tahun. Subhanallah. Maka merugilah kita yang hari ini tidak berpuasa dan hari ini tidak sedekah. Mari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan 10 Muharram atau 10 Asyura ini untuk berbuat hal-hal yang baik. Di antaranya adalah tadi untuk berpuasa di hari ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan doa-doa yang lainnya sesuai dengan sanad yang telah diriwayatkan oleh para ahli hadis yang mutawatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, banyakin hari ini untuk kita sedekah kepada saudara kita, fakir miskin yang ada di sekitar kita, atau siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita, karena pahalanya orang yang bersedekah hari ini disamakan dengan orang yang seolah-olah telah bersedekah selama 1 tahun penuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dengan berkah Asyura, berkah 10 Muharram dan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan kita diselamatkan dan dijauhkan dari musibah, terutama yaitu dengan dihindarkan daripada terpaparnya virus corona atau COVID-19 di seluruh negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dan hindarkan kita dan selamatkan kita dari virus yang sangat-sangat mengerikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.